Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta kelas basis data dari kelas A sampai kelas E. Saya berharap semoga semua peserta basis data dimanapun kalian berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Di sini saya, Miss Liviana Saputri, mewakili tim dosen basis data akan menyampaikan lanjutan materi mengenai Advanced SQL. Semua materi dalam slide ini merupakan modifikasi dari textbook yang dari awal kita gunakan, yakni textbook dari Elmastri Chapter 7. Silakan teman-teman semuanya selain melihat slide ini juga diharapkan membaca textbooknya juga agar mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Sebelum melanjutkan materi mengenai Advanced Query, kita recall terlebih dahulu materi SQL yang sudah kita pelajari. Yang pertama kita belajar mengenai DDL atau Data Definition Language. Di sini kita belajar bagaimana membuat skema, membuat tabel, termasuk constraint-constraint-nya. Selain itu kita juga belajar mengenai insert data ke table dan update. Setelah itu kita lanjut belajar mengenai basic SQL query, misalnya bentuk SQL standar dan penggunaan logical comparison pada clause aware. Kita juga sudah belajar mengenai customer product dan juga cara untuk join. Dan baru saja kemarin kita belajar mengenai Advanced SQL yang meliputi nested query, join, dan fungsi axis. Pada sesi kali ini, kita juga akan belajar kembali mengenai konsep query yang lebih kompleks, misalnya penggunaan grouping dan fungsi agregat. Kita juga akan belajar view hari ini, dan virtual tabel pada SQL, dan diakhiri dengan statement untuk perubahan skema pada SQL. Kita mulai bahasan pertama mengenai explicit set. Sebelumnya kita sudah membahas penggunaan nested query pada clause aware. Selain hal tersebut, kita juga menggunakan set atau sekumpulan nilai secara eksplisit pada clause aware. Set nilai tersebut ditandai menggunakan tanda kurung dalam SQL. Sebagai contoh, kita akan menampilkan Social Security Number atau nomor jaminan sosial pada semua employee yang bekerja pada proyek nomor 1, 2, atau 3. Di sini karena permintaannya atau, maka kita bisa langsung gunakan set nilai 1, 2, 3 di sini yang dituliskan dalam kurung. Lalu kita gunakan perintah in sehingga nanti kita akan memfilter project yang bernomor 1, 2, atau 3. Alternatif selain in kita juga menggunakan any. Kemarin kita sempat bahas bahwa any itu ekuivalen dengan in. Dan ketika kita menggunakan any, maka set nilai yang akan digunakan di sini adalah berupa array. Jadi array 1, 2, 3. Selanjutnya dalam SQL, kita dibolehkan untuk mengganti nama atribut apapun yang muncul di hasil query dengan menambahkan qualifier S yang diikuti dengan nama baru yang diinginkan. Oleh karena itu, S ini dapat digunakan sebagai alias untuk atribut dan juga nama relasi secara umum. Selain itu, S juga bisa digunakan di bagian query lain yang sesuai. Sebagai contoh di sini, kita menampilkan atribut last name dari employee dan last name dari employee juga yang merupakan supervisor dari employee. Karena dua-duanya sama-sama dari employee, kita bisa merename atribut yang akan kita tampilkan dengan alias. Di sini, lname employee di-rename menjadi employee name, dan lname yang menunjuk supervisor di-rename menjadi supervisor name. Jadi saat hasilnya ditampilkan, header atributnya akan ditampilkan employee name dan juga supervisor name. Selanjutnya di sini ada aggregate function. Aggregate function atau fungsi agregat itu digunakan untuk meringkas informasi dari beberapa tuple menjadi ringkasan satu tuple. Terdapat beberapa built-in aggregate function yang bisa digunakan. Misalnya ada count untuk menghitung jumlah tuple atau nilai yang dituliskan secara spesifik di query. Lalu ada sum, max, min yang bisa diimplementasikan ke set atau multiset nilai bertipe numerik. Sum sendiri digunakan untuk menjumlahkan tuple.
Lalu max digunakan untuk mencari nilai tertinggi, min untuk mencari nilai terendah, dan AVG untuk mencari rata-rata. Fungsi ini bisa langsung digunakan pada klausa select maupun bisa digunakan pada klausa select. Seperti pada contoh di sini. Jadi query ini digunakan untuk mencari gaji paling tinggi. Terus kemudian ada gaji paling rendah dan juga rata-rata dari semua employee. Nah, hasil dari implementasi query ini adalah berupa single value untuk masing-masing fungsi agregat. Jadi nanti ada satu value untuk maximal salary, satu value untuk minimal salary, dan satu value untuk rata-rata salary. Namun di beberapa implementasi SQL di DBMS ada juga yang tidak membolehkan memanggil lebih dari satu fungsi agregat pada satu klausa select. Lalu di sini ada fungsi agregat yang kedua, yaitu untuk mencari gaji tertinggi, gaji terendah, dan rata-rata gaji dari semua employee yang bekerja pada Departemen Research. Jadi bedanya dengan query sebelumnya tidak ada kriteria research, kalau sekarang ada kriteria research ini. Dan query ini memerlukan join dari tabel employee dan tabel departemen, karena dari tabel employee sendiri tidak ada informasi departemen name research. Jadi dari join ini kita tambahkan filter departemen name sama dengan research. Lalu ada contoh penggunaan lain dari fungsi agregat di sini. Jadi ada 2 soal. Yang pertama diminta untuk menampilkan jumlah employee keseluruhan pada company. Dan yang kedua menampilkan jumlah employee pada departemen research. Jadi untuk soal yang pertama, kita gunakan fungsi agregat count untuk menghitung semua employee yang ada di company. Mengapa kita menggunakan bintang di sini? Karena di sini kita menghitung semua row yang ada di tabel company. Selanjutnya untuk soal kedua, ada tambahan syarat untuk menampilkan hanya dari departemen research. Oleh karena itu kita perlu joinkan dulu dengan tabel employee dengan tabel departemen. Dan di sini kita tambahkan kondisi departemen name sama dengan research. Selanjutnya kita ada fungsi grouping. Jadi dalam banyak kasus kita mengimplementasikan fungsi agregat ke sekelompok tabel tertentu dalam suatu relasi, di mana sekelompok tabel tersebut didasarkan pada beberapa nilai atribut. Sebagai contoh, kita ingin mencari gaji rata-rata karyawan di setiap departemen atau jumlah karyawan yang bekerja di setiap proyek. Nah, dalam kasus ini, kita perlu mempartisi hubungan menjadi himpunan bagian atau grup tabel yang tidak tumpang tindih, yang tidak overlap. Nah, setiap grup atau partisi ini akan terdiri dari tabel yang memiliki nilai yang sama dari beberapa atribut, yang disebut sebagai grouping atribut atau atribut pengelompokan. Kita kemudian menerapkan fungsi untuk masing-masing kelompok tersebut secara independen untuk menghasilkan informasi ringkasan tentang masing-masing kelompok. Nah, SQL memiliki klausa group by untuk menghasilkan informasi tentang ringkasan informasi tersebut. Jadi klausa group by ini menentukan atribut pengelompokan yang juga harus muncul dalam klausa select. Sehingga nilai yang dihasilkan dari penerapan setiap fungsi agregat ke grup tabel muncul bersama dengan nilai atribut pengelompokan. Contoh penggunaan grouping bisa dilihat di sini. Misalnya untuk setiap departemen, tampilkan nomor departemen, jumlah employee pada departemen tersebut, dan rata-rata gajinya.
query-nya sendiri adalah select, dNumber, count bintang, dan average salary from employee, group by, department number. Di query ini, tuple employee akan dibagi menjadi beberapa grup, di mana tiap grupnya mempunyai nilai atribut yang sama, yaitu department number. Jadi, group by-nya itu by department number. Termasuk di sini di select-nya juga ditampilkan departemen number-nya. Lalu fungsi count dan average digunakan pada setiap grup yang terpisah. Nah, jadi pada klausa select ini hanya menyertakan atribut pengelompokan, dalam hal ini dNumber, dan fungsi yang akan menerapkan grup step tuple. Jadi setiap grupnya itu kita akan melakukan count dan juga average salary. Kita juga dapat mengimplementasikan join condition sebagai penghubung dengan grouping. Selanjutnya di sini ada contoh lagi di mana untuk setiap project ditampilkan project number, project name, dan jumlah employee yang bekerja pada project tersebut. Query yang digunakan di sini adalah select pin number, pin name, count bintang, from project, works on, where pin number sama dengan pin now, dan group by, pin number, dan pin name. Dalam kasus ini, grouping dan fungsinya diimplementasikan setelah dilakukan join. Jadi ini di join dulu. Join antara project sama works on. Di join, terus ini fungsi yang atribut yang samanya. Nah, setelah dilakukan join dari dua relasi ini, nah baru kita melakukan grouping. Nah, jadi yang perlu diingat di sini adalah atribut grouping yang ditampilkan pada select. Jadi yang ditampilkan select kan project number dan project name. Harus sama dengan atribut grouping yang ditulis setelah group by. Jadi setelah group by kita tampilkan pin number dan pin name. Jadi group by-nya itu harus sama dengan yang ada di select. Jadi ini tidak akan jalan apabila setelah group by kita menuliskan misalnya pin number saja. Karena tanpa pin name, pin number saja tanpa pin name karena atributnya itu ya tadi kalau dia akan di grouping pin name sama pin number karena di select-nya juga meminta kedua hal tersebut. Nah, ini adalah contoh hasil implementasi groupingnya. Jadi di sini ada project number, ada project name, ini ada project number, ada project name, dan jumlah employee-nya. Jadi jumlah employee yang bekerja di project ini gitu. Selanjutnya kita ada konsep having clause. Jadi terkadang kita ingin mengambil nilai dari fungsi hanya untuk grup yang memenuhi kondisi tertentu. Misalnya kita ingin memodifikasi query sebelumnya sehingga hanya project dengan lebih dari 2 karyawan yang muncul dalam hasilnya. Nah, SQL ini menyediakan fungsi atau klausa having yang dapat muncul bersamaan dengan klausa group by. Jadi, having clause ini menyediakan kondisi pada informasi ringkasan mengenai kelompok tuple yang terkait dengan setiap nilai atribut pengelompokan. Jadi bukan pada tuple individual. Nah, hanya grup yang memenuhi kondisi inilah yang diambil untuk hasil query. Oke, kita langsung contoh penggunaan having clause ini. Nah, sebenarnya query ini tuh sama dengan contoh query sebelumnya. Hanya saja ada tambahan kondisi di sini, yaitu project yang lebih dari 2 employee yang bekerja di sini. Jadi untuk yang tiap project yang dikerjakan oleh 2 employee atau lebih akan ditampilkan nama project, project name, dan jumlah employee yang bekerja di project tersebut. Nah, di sini 4 baris query pertama ya yang di sini, di sini, di sini, dan di sini itu semuanya sama kayak query sebelumnya. Cuma di sini kita ada tambahan di baris terakhir. Di baris terakhir ada tambahan having count
bintang lebih dari 2. Jadi difilter yang lebih dari 2 saja yang ditampilkan. Jadi ini contoh hasilnya. Jadi hasilnya dia akan menampilkan p-number, pin-name, dan count. Jadi count-nya di sini kan karena dia lebih dari 2, yang ditampilkan tuh di sini yang lebih dari 2. Jadi di sini 3. Di sini yang ditampilkan tuh yang lebih dari 2 saja. Kita lanjut ke pembahasan view. Jadi terminologi view pada SQL adalah merupakan virtual tabel yang diturunkan dari tabel-tabel lainnya. Tabel lain ini tuh bisa berupa tabel biasa atau juga view yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, tabel biasa tersebut biasanya kita sebutannya itu base table. Nah, suatu view ini tidak harus ada dalam bentuk fisik. Oleh karena itu dianggap sebagai tabel virtual. Berbeda dengan base table atau tabel biasa yang seperti udah kita buat sebelumnya, itu tabelnya selalu disimpan secara fisik dalam database. Nah, view ini membatasi kemungkinan untuk melakukan operasi update. Dan meskipun begitu, view memungkinkan kita untuk melakukan operasi query secara penuh, sehingga lebih mudah untuk melakukan operasi tertentu. Dalam SQL, perintah untuk membuat view adalah ini, create view. Create view. Pada saat membuat view ini, kita juga mendefinisikan hal lain, misalnya nama dari view itu sendiri, kemudian ada possible list atau daftar atribut name ya, daftar atribut name yang mungkin misalnya saat operator aritmatika didefinisikan atau saat kita ingin namanya berbeda dengan nama atribut di base relation. Lalu view juga perlu menerapkan query untuk melihat dari isi tabel tersebut. Oke, selanjutnya kita bisa lihat bagaimana view dibuat menggunakan SQL. Di sini view yang dibuat adalah view yang dibuat dari tabel works-on. Jadi dalam membuat view ditentukan dulu namanya. Namanya di sini kan namanya adalah works-on-new. Nah, works-on-new itu dibuat dari hasil query terhadap join table employee, project, dan works-on. Jadi view ini sebagai virtual table berisi 3 kolom data, yaitu first name, last name, pin name, dan hours. Dari view yang sudah kita buat, kita dapat melakukan SQL query untuk menampilkan datanya, data dari view tersebut. Sebagai contoh dari view works-on-new yang baru saja kita buat tadi, kita akan menampilkan first name, last name di works-on-new yang memiliki project name-nya Sina. Nah, saat kita sudah tidak tidak menggunakan view itu lagi, kita dapat menghapus view-nya itu dengan syntax drop. Jadi drop view works-on-new. Bagaimana selanjutnya mengenai efisiensi. Nah, bagaimana di BMS dapat secara efisien mengimplementasikan view untuk query efisien itu merupakan hal yang rumit. Nah, makanya kita ada 2 strategi yang disarankan untuk mengatasi hal tersebut. Strategi yang pertama itu disebut sebagai query modification. Jadi query modification ini melibatkan modifikasi atau mengubah query view yang diajukan pengguna menjadi query pada tabel dasar yang mendasarinya. Nah, kerugian dari pendekatan ini adalah adanya ketidakefisienan untuk view yang didefinisikan melalui query kompleks. Nah, hal ini akan memakan waktu untuk eksekusinya, terutama jika permintaan query tambahan perlu diimplementasikan oleh view pada periode waktu yang singkat. Nah, strategi yang kedua itu disebut sebagai view materialization. Nah, view materialization ini melibatkan pembuatan tabel dan penyimpanan tabel sementara secara fisik. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa query lain pada view
juga akan mengikuti. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan sebuah strategi efisien untuk memelihara korespondensi antara base table dan juga view pada saat base table-nya itu diupdate. Nah, dengan hal ini diharapkan kita dapat mengupdate table view secara otomatis ketika base table atau base dasarnya juga ada pembaruan. Nah, strategi ini tuh dinamakan incremental update, di mana di BMS dapat menentukan tabel baru apa saja yang harus dimasukkan, dihapus, atau dimodifikasi pada tabel view yang terbentuk. Nah, yang terbentuk ketika pembaruan database diterapkan ke salah satu yang mendefinisikan base table. Nah, view pada umumnya tuh disimpan sebagai table berwujud ya, yang disimpan secara fisik selama query dijalankan. Jadi jika view tidak dijalankan query pada waktu tertentu, maka sistem dapat secara otomatis menghapus tabel fisik dan menghitungnya kembali ketika query berikutnya merujuk pada review. Kemudian mengenai view update, jadi secara umum update pada view yang didefinisikan pada suatu tabel tanpa fungsi agregat dapat dipetakan ke update pada base table di bawah kondisi tertentu. Nah, untuk tampilan yang melibatkan operasi join, operasi pembaruan dapat dipetakan untuk memperbaiki operasi pada hubungan dasar yang mendasari dalam berbagai cara. Oleh karena itu, seringkali tidak mungkin bagi di BMS untuk menentukan update mana yang dimaksudkan. Kemudian mengenai unupdatable view, jadi singkatnya view yang didefinisikan menggunakan grouping dan fungsi agregat itu tidak dapat diupdate. Ya, jadi secara defaultnya itu tidak dapat diupdate gitu. Nah, view yang didefinisikan pada beberapa tabel yang terbentuk melalui join juga dia secara umumnya tidak dapat diupdate. Nah, jadi kalau yang join juga tidak bisa dapat diupdate. Nah, dalam SQL, klausa with check option ini perlu ditambahkan pada akhir definisi view jika kita ingin menampilkan tampilan baru yang diikuti oleh pernyataan insert, delete, atau update. With check option ini memungkinkan sistem untuk mengecek pembaruan dan rencana untuk strategi eksekusi. Hal ini memungkinkan sistem untuk menolak operasi yang melanggar aturan SQL untuk update view. Contoh implementasinya di sini, kita create view author CA as select anything from author where state sama dengan CA with check option. Jadi ada tambahan with check option di akhir query ini. Oke, jadi materi kita mengenai advanced query sudah selesai. Untuk menutup rangkaian mengenai SQL ini, kita lihat kembali konsep query secara umum. Jadi query di sini terdiri dari 6 klausa. Namun klausa yang wajib dalam query adalah select dan from. Ini klausa yang wajib. Nah, struktur SQL sendiri diawali dengan klausa select. Nah, klausa select ini wajib ditulis. Setelah select, kita ada klausa from yang diikuti dengan nama tabelnya. Nama tabelnya itu bisa lebih dari satu, seperti yang kita pelajari dalam join. Klausa selanjutnya adalah klausa where yang diikuti dengan kondisi atau syarat. Jadi where itu harus ada kondisinya. Dilanjutkan dengan group by. Group by diikuti dengan atribut groupingnya apa. Nah, biasanya kalau group by itu dia bisa ada klausa having. Jadi klausa having ini akan memfilter sesuai dengan group condition yang sudah di group by tadi. Dan terakhir kita dapat menambahkan order by diikuti dengan daftar atributnya. Dari struktur query tersebut, kita
kita ingat kembali fungsi dari masing-masing klausanya. Yang pertama itu ada form. Sebelum form, pertama ada select. Select akan menampilkan daftar atribut yang akan ditampilkan. Lalu di situ setelah select kita ada klausa form yang menandakan semua relasi yang menjadi sumber acuan pencarian data. Nah, setelah form kita ada klausa where yang menentukan kondisi untuk pemilihan dan penggabungan tapel dari relasi yang ditentukan dalam klausa form. Nah, next kita ada klausa group by. Group by ini yang menandakan atribut grouping apa yang akan digunakan. Nah, biasanya group by juga ada having. Jadi having itu ya klausa yang menyertai setelah group by biasanya. Nah, having ini menandakan kondisi atau syarat untuk pemilihan grup. Jadi keberadaannya tuh juga jika sudah kita melakukan grouping. Dan terakhir ada order by. Order by digunakan untuk mengurutkan hasil dari query. Nah, urutannya sendiri tuh bisa ascending, artinya dari kecil ke besar, atau descending, yaitu mengurutkan dari besar ke kecil. Jadi kenapa kita ordernya tuh terakhir? Karena kita ingin menerapkan kondisi-kondisi tertentu dulu. Jadi difilter dulu kondisi-kondisinya. Jika filternya sudah dapat, baru kita mengurutkan. Nah, query ini dievaluasi pertama kali setelah klausa where, dilanjutkan dengan group by dan having, dan terakhir baru klausa select. Oke, jadi materi advanced query secara keseluruhan sudah selesai sampai di sini. Di sesi ini kita sudah belajar beberapa konsep baru seperti explicit set, fungsi agregat, group by, having clause, dan view. Di sini terdapat 8 latihan soal yang harus kalian kerjakan. Dataset yang digunakan adalah dataset company yang isinya bisa kalian lihat di Skele karena sudah ada pada latihan SQL sebelumnya. Setelah ini silakan bergabung dengan forum diskusi kelas masing-masing. Di forum tersebut nanti dosen masing-masing kelas lah yang akan memandu diskusi latihan soal ini. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, sampai jumpa di materi selanjutnya.